Kamera, rolling, action. Ayo kita ngopi bareng Bang Ben. Ngopi bareng Bang Ben. Kuy. Balik lagi nih di acara Ngopi bareng Bang Ben. Nah, sebelumnya nih Sobat SP, kalau nge-review nih episode yang kemarin, kita udah bahas nih, ada namanya PKB. Nah, kemarin kan sama Bang Fadi. Nah, gak sendiri lagi nih sekarang. Ada bintang tamu juga yang sesuai dengan tema kita hari ini. Oke, kita sambut sekarang. Jeng jeng. Aduh. Halo. Mantap gak nih? Pegawai hits WKSBU nih. Oke, perkenalan diri dulu Bang. Siap, Bang Ben. Terima kasih sudah diundang di acara ngopi bareng Bang Ben. Ini Oke. merasa tersanjung, senang, terhormat lah bisa jadi bagian dari kontennya ngopi bareng Bang Ben. Jadi perkenalkan, nama saya Helbi Dahril. Saya di sini sebagai pegawai hukum PLN Pusat yang bidang kerjanya itu ditugaskan di dalam ruang lingkup WKSBU. Jadi kami di sini dulu di bawah WKSBU, tapi sekarang karena reorganisasi jadi saya terdata sebagai pegawai PLN Pusat. Di pusat, Namun bekerjanya di KIT SBU dan demi kepentingan KIT SBU. Oke. Nah, Jadi siap apa Bang Ben yang perlu kita obrolkan pada hari ini? oke. Pengen sharing-sharing aja sih Bang ini Bang. Oke, siap. Kan kemarin di episode sebelumnya kita udah bahas apa itu PKB. PKB. Nah, kalau nggak salah tuh di PKB itu juga ada beberapa lampiran, salah satunya yang bakal kita bahas kali ini nih Bang. Oh iya, tema hari ini juga itu adalah tetap back to basic karena kita ngedukasi pegawai-pegawai yang baru nih Bang. Nah, yaitu PDP. Apa itu PDP? Nah, bisa kita jelasin nih. Sebenarnya apa sih Bang PDP itu Bang? PDP itu peraturan disiplin pegawai. Nah. Dia kalau dari sisi apa ya namanya tuh ya, di dokumennya dia ada dalam lampiran PKB. PDP itu adalah suatu aturan agar tercipta suasana yang kondusif, tenang. Itu gunanya untuk menciptakan produktivitas terhadap perusahaan. Jadi biar kondusif, biar tenang. Jadi ada hal-hal itu yang perlu dibatasi di dalam perusahaan ini. Oke. Dibatasi ya, bukan dilarang ini, tapi dibatasi. Dibatasi, Itu ada ya. pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan Dari disiplin pegawai. Berarti Gitu, kurang Bang Ben. lebih kayak di PKB itu kan kemarin istilahnya aturan-aturan apa yang harus dipatuhi kedua pihak. Nah, Yes. ini lebih ke apa yang akan didapatkan dari peraturan-peraturan tersebut. Oke. Oh ya, sama satu lagi Bang Ben. Jadi di sini yang diklasifikasikan itu sebagai peraturan disiplin pegawai bukan hanya perbuatan, Apa tuh Bang? tapi lisan dan Waduh. tulisan pun bisa Bisa kena ya? diatur pembatasannya di Oke, dalam Oke. PDP tersebut. Oke, berarti lebih secara non teknis juga ya. Waduh. Oh, masuk ya. Barista Mas. kita nih mantap. Ini Aduh, frame sekian ya, kali Bang. gimana cara membalas Kebetulan kebaikan Mas ini? Doa aja doa. Oke, ya. Siap. Aku Siap. lanjut babu dulu. Siap Mas, terima kasih banyak. Kemarin cuti. Iya, Sekarang udah masuk kemarin kerja cuti lagi. dia. Iya. Ngopi dulu Bang, ngopi dulu. Oke, siap, Mau apa Bang nih? Ben. Abang yang mana nih? Aku yang ingin aja lah Bang Ben. Oke, siap. Cas dulu Bang. Cas dulu. Oke. Buat bro-bro di rumah, silakan sambil ngopi kita. Oh iya, jangan lupa ya, ngopi bareng Bang Ben berarti nontonnya harus sambil ngopi. Yes. Biar sharingnya makin masuk. Masuk, Makin mantap tuh. betul. Nah, kalau bahas PDP nih Bang, kalau nggak salah juga nih ada 3 klasifikasi kalau nggak salah ya. Iya. Kalau ringan, sedang, Dan sama berat. Berat, betul. Nah, itu berarti sanksinya itu nanti lebih ke yang bersangkutan aja apa siapa tuh Bang yang bakal kena? Jadi gini, kalau di PDP ini apabila seseorang itu disangkakan melakukan pelanggaran disiplin pegawai itu. Jadi nanti akan adanya tim investigasi yang apabila diketahui ada pihak lain yang berhubungan dengan hal tersebut yang melakukan pelanggaran juga, itu bisa dihukum kembali, baik itu entah atasan, entah teman sejawat, entah teman dia. Jadi di sini memang tim investigasi lah nanti melakukan pengembangan. Apa cukup personel itu sendiri
yang melakukan pelanggaran atau ada pihak lain yang melakukan pelanggaran gitu. Tidak menutup kemungkinan entah mungkin atasannya, entah ada jabatan yang tertentu yang mengemban tanggung jawabnya tapi tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, bisa jadi kayak gitu, Bang Ben. Jadi paralel ya, Bang. Yes. Ini maksudnya nggak cuma misalnya saya yang melakukan sanksi, kena pelanggaran, saya kena sanksinya, tapi bisa juga Atasan bisa dan jadi. kalau kita masih ada atasan lagi, berarti atasannya masih bisa kena juga. Kalau di sini atasan paralelnya. langsung. Oh, atasan langsung aja. Jadi di PDP itu pasal kedua itu, jadi ada tanggung jawab atasan. Dia mengidentifikasi, mencegah. Apabila itu sudah diidentifikasi dan mencegah tidak dilakukan, dia wajib melaporkan. Apabila itu sudah dilakukan, ya maka dia selamatlah dari dugaan itu karena dia sudah berusaha mencegah dari bawahannya melakukan pelanggaran disiplin pegawai. Oke. Berarti lebih ke ini salah satu juga mitigasi yang perlu dilakukan oleh atasan untuk membangun istilahnya kedisiplinan pegawai dan juga komunikasi biar tetap lancar. Jadi kalaupun nanti ada istilahnya keluh kesah dari pegawai, Bang ya, bisa kita cari solusinya, bisa kita cari jalan tengahnya gitu. Dan di sini atasan langsung itu pun ada tanggung jawab kepada bawahannya. Apabila bawahannya ini melakukan pelanggaran, tapi atasan ini mengetahui tapi tidak melaporkan, atau malah sebaliknya mungkin suatu saat nanti dia melindungi bahwa bawahannya ini melakukan kesalahan, dia pun bisa dihukum sedang gitu, Bang Ben. Jadi yang pertama itu kalau sebelum itu dicegah dulu, dipanggil, diajak ngobrol. Apabila sudah dipanggil dia melindungi, diidentifikasikan dia melindungi, itu sedang gitu, Bang Ben. Atasan itu. Walaupun bukan atasan itu yang melakukan perbuatan pelanggaran disiplin. Karena tadi melindungi tadi ya. Betul, diatur itu di dalam PDP. Jadi ternyata jadi atasan tuh ada enaknya. Iya, ya. Betul, Bang. Dapat dihukum juga dia. Secara sosial mungkin kita kadang nggak enak juga nih, Bang. Kawan juga. Betul. Cuma kadang kalau nggak diingetin kok ya kita juga yang kena. Iya. Oke. Sama ini satu lagi, Bang Ben. Jadi waktu itu kan saya kan pernah juga jadi tim investigasi. Kami panggil atasannya ini. Mungkin kita agak jarang ya sosialisasi tentang PDP ini. Kebanyakan atasan itu yang kurang tahu. Di PDP itu mengatur bahwa ada tanggung jawab atasan itu tadi, Ben. Ketika saya menanyakan, ada tuh di pasal 2, coba baca. Dia baru tahu rupanya. Baru tahu. Ya, itulah tadi kan. Mungkin seharusnya ada di SK itu bahwa atasan langsung itu mempunyai tanggung jawab terhadap disiplinnya pegawai. Ada sanksinya juga dia apabila tidak melakukan pencegahan tadi, Ben. Dan mungkin melalui video ini juga nih, Bang, kita ngasih tahu untuk beberapa atasan-atasan yang mungkin belum tahu kalau mereka juga punya tanggung jawab terhadap bawahan dan ada peraturan yang sudah mengaturnya itu. Nah, mungkin bisa ngecek lagi tuh untuk atasan-atasannya nih. Supaya untuk mungkin lebih enak komunikasinya juga sama bawahannya dan kedepannya juga nggak bakal ada yang ganggu nih, Bang. Tidurnya lebih nyenyak kayaknya harusnya kan ya. Dan bawahan pun kalau sudah dipanggil secara baik-baik oleh atasan, bahwa dia nggak boleh dendam secara pribadi. Memang tanggung jawab atasan itu salah satunya itu mencegah, mengingatkan. Balik ke profesionalitas ya, Bang. Apabila itu sudah tidak diindahkan sama pegawai baru dia melapor. Oke. Itu, Bang Ben. Nah, berarti kan tadi Abang nyebut kalau misalnya sebelumnya ada lisan. Nah, itu berarti berupa teguran atau gimana nih, Bang Musi? Dia mengidentifikasi untuk mencegah. Jadi mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya yang diketahui lah oleh atasannya ini. Misalnya jam disiplinnya kurang, entah itu dia telat atau selama jam kerja dia entah kemana tanpa izin. Nah, itulah dikasih semacam kayak ngobrol aja lah, ngobrol ini. Jam kerjanya ini soalnya abang sebagai atasan ada tanggung jawab abang di dalam PDP itu. Nah, misalnya teguran-teguran ngobrol lisan kayak gitu aja yang membangun agar pegawai ini bisa kembali mematuhi disiplin. Nah, kalau contoh sanksi nih, Bang. Kalau nggak salah di ringan itu, di data yang aku punya di PDP yang sebelumnya, itu ada teguran lisan tercatat tuh, sama teguran tertulis selama 6 bulan. Nah, itu sebenarnya perlakuan sama klasifikasi pembedanya itu gimana sih, Bang? Klasifikasi pembeda kenapa dia bisa ada teguran, terus itu nanti kenapa bisa tertulis? Oke, jadi gini, Bang Ben, kalau di dalam penjatuhan sanksi itu 3 bulan atau 6 bulan yang tadi itu
bukan dalam artian harus yang teringan dulu dijatuhkan. Bisa jadi dah langsung yang Langsung paling yang berat di oh. dalam itu. Jadi tergantung bagaimana nanti yang menjatuhkan sanksi ini menilai seberapa berat sih apa yang dilakukan pegawai yang bersangkutan ini. Jadi nggak mesti langsung yang ringan 3 bulan dulu, Ya. jadi langsung yang Bisa terberat langsung di ringan. langsung tertulis itu Begitupun tadi ya? begitupun di sanksi disiplin sedang. Sanksi disiplin sedang ada 5. Ya. Ada 5 hukuman nih. Nggak Ah. mesti harus dari Yang yang pertama. ya, bisa langsung kelimanya ya. Itu tergantung kira-kira ada unsur pemberat, ada unsur yang meringankan kalau di dalam hukum itu, Ben. Oh, oke. Tergantung itulah nanti yang memilihnya itulah. Kalau secara ininya di PDP ini tertulis nggak bang itu untuk ininya gitu, mekanisme gitu, atau nanti itu tergantung dari Kalau yang apa, ringan atau koordinasi sedang? untuk sanksi-sanksi ini pemberlakuan itu tadi kan abang Iya, bilang iya, yang betul. mekanismenya nggak harus langsung yang ringan dulu, Betul, bisa langsung betul. berat. Nah itu tadi tertulis nggak sih sebenarnya di PDP ini? Tertulis itu diwajibkan penjatuhan sanksi terhadap pegawai yang diduga melakukan atau yang secara terbukti lah oleh tim investigasi itu melakukan sebuah pelanggaran, itu harus tercatat. Misalnya dia dibuatkan SK tentang penjatuhan sanksi terhadap pegawai. Sedang bisa jadi sedang yang pertama, yang kedua ataupun yang kelima. Jadi pilih. Dan masing-masing itu ada pembedanya. Ada yang masa berlakunya 6 bulan dan yang kedua sampai yang kelima itu selama 12 bulan. Malahan yang kelima itu yang paling berat di dalam sedang, hingga sampai penurunan 1 grade. Turun lagi ya Iya. berarti ya. Dan lagi ada satu lagi Bang Ben. Apabila seseorang itu diberikan sanksi, dia belum boleh dipromosikan dia. Jadi karir dia agak Pending terambat ya di karirnya, sampai dia ya. selesai menjalankan masa hukuman. Sanksinya tadi. Iya. Oke. Tapi ketika selesai masa hukuman, dia kembali seperti pegawai biasa. Sebelumnya. Karena kewajiban dia kesalahan dia sudah dibayarnya dengan hukuman. Hukuman itu. Oke. Jadi kadang-kadang gini Bang Ben, ada job posting itu Ben. Saya sering baca itu syarat-syaratnya itu belum pernah dihukum disiplin pegawai. Nah, itu sebenarnya nggak boleh itu loh Bang Ben. Apa ya namanya tuh? Hak-hak dia untuk karir itu seharusnya dibalikkan lagi setelah selesai dia menjalani hukuman, karena kesalahan dia Kan udah ditebus tuh. sudah ditebusnya dengan hukuman. Aku udah dihukum loh, aku seharusnya boleh lagi berkarir, bukan selama karir dia nggak karena bakal berkembang satu, lagi. Itu bentuk ketidakadilan Bang Ben. Berarti kalau di yang tadi abang bilang itu nggak bisa, di PKB nanti bisa diatur nggak bang untuk yang di job posting itu? Atau udah ada sebenarnya? Enggak, kayaknya itu tetap di PDP. Dan di PDP itu gini Bang Ben, mungkin yang melakukan job posting itu nggak melihat PDP lagi, bahwasannya dia tidak boleh mutasi, tidak bisa melakukan promosi. Pokoknya untuk karir dia sedang terhambat, tapi ketika dia sedang menjalani hukuman, itu aja batasannya. Dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Mungkin sebenarnya yang dimaksudkan bisa jadi yang sedang mendapatkan sanksi Betul. tidak bisa mengajukan, tidak bisa mengikuti job posting. Pegawai yang mengikuti yang mau mengikuti job posting ini tidak sedang menjalani sanksi hukuman. Ya. Itu baru betul Bang Ben. Tapi kalau udah selesai, loh haknya kan dikembalikan lagi. Itu loh Bang Ben. Nah, mungkin ini nih untuk bagian SDM atau bagian yang berurusan dengan job posting. Melalui video ini bisa juga tuh disimak. Ya nggak bang? Iya, siap Bang Ben. Nah, tadi dari ringan, sedang, Berat. terus berat. Nah, abang juga tadi nyebutin ada perlu investigasi tuh. Nah, dari klasifikasi yang mana nih yang perlu diinvestigasiin? Jadi yang dengan mekanisme investigasi itu adalah pelanggaran yang klasifikasinya sedang atau berat. Dua itu aja. Tapi kalau ringan tidak Jangan langsung aja dia. Biar karena ini nanti berhubungan dengan hukumannya yang lebih yang lebih berat daripada ringan, maka dibutuhkan suatu tim yang melihat secara fakta, data, melihat orang tersebut yang disangkakan itu untuk seadil-adilnya lah bagi orang tersebut, karena hukumannya nggak main-main loh. Iya sih bang, kalau baca Apalagi kalau udah berat itu tidak ada hukuman lain pilihannya, cuma satu. PHK ya. Iya, betul itu Bang Ternyata Ben. bener ya. Jadi untuk teman-teman nih bisa diperhatikan dulu nih, kalau yang mau melakukan tindakan-tindakan yang agak-agak nih bisa dibaca dulu tuh di PDP ada nggak sanksinya. Betul. Daripada nanti nih, apalagi yang teman-teman ini kan sasarannya ke yang masih muda-muda nih, yang baru masuk nih. Karir kita kan masih jauh tuh ke depan tuh, masih panjang. Betul. Jadi lebih baik
serajin dulu, seprofesional dulu kalau untuk ini ya, Iya. untuk bekerjanya. Baca PDP itu Nah. klasifikasinya. Ada mungkin hal-hal yang kita anggap ini bukan suatu pelanggaran, rupanya pelanggaran Pelanggaran. gitu. Apalagi kalau udah berat. Aduh, Nah. nggak ada lagi itunya, cuman PHK lah Bang Ben hukumannya. Karena ini juga sebenarnya di PDP ini mengatur kewajiban yang harus dilakukan dan ditaati oleh pegawai nih. Yes, betul Bang Ben. Ngomong-ngomong soal tim investigasi nih, Bang. Nah, tata cara pembentukannya gimana tuh? Jadi tim investigasi itu apabila misal ada seseorang pegawai yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat, jadi diterima oleh manajemen. Manajemen secara mekanisme wajib menyurati serikat pekerja, menyurati meminta perwakilan dari serikat pekerja untuk mengutus perwakilannya untuk menjadi tim investigasi dengan jumlah yang berimbang. Misalnya kalau 10, 5 dari perseroan, 5 dari SP. apabila 5 hari kerja serikat pekerja tidak membalas, maka proses investigasi itu anggota-anggotanya itu ditentukan oleh manajemen itu sendiri. Oke. Dan ini nanti kan dia kan ada ketua, ada sekretaris. Namun ketua itu harus dengan catatan ketua itu harus lebih tinggi jabatannya, pangkatnya lah dari orang yang disangkakan melakukan pelanggaran. Lebih tinggi jabatannya, Ben. Kalau misalnya nih, Bang, jelek-jeleknya nih. Nah, di daftar pertanyaan saya nih. Iya. Ada nih. Kalau misalnya di kasus tertentu Iya. SP nggak mengirimkan perwakilannya. Iya. Terus karena ada suatu rekomendasi yang tadi yang membuat Tapi SP. surat sudah diterima. Nah, udah nih, Oke, tapi oke, SP nggak setuju nih soalnya kan Oke, tadi ada oke. rekomendasi. Oke. Tapi juga tetap rekomendasi itu dikeluarkan kalau nggak salah tadi salah baca juga namanya dissenting opinion ya kalau nggak salah atau apa tuh, Bang? Oke. Terus yang ada pertanyaan? Itu pegawai yang bersangkutan tuh bisa nggak istilahnya kan tadi harus tetap adil nih atau mengajukan advokasi kemana gitu. Nah itu solusinya gimana kalau kayak gitu tuh, Bang? Jadi kalaupun di situ tidak ada perwakilan dari serikat pekerja, tim investigasi tetap wajib menyelesaikan tanggung jawabnya sampai rekomendasi ke PYBM itu selama 30 hari. 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sekali. Nah, untuk dissenting opinion atau pendapat lain itu salah satu jadi suaranya itu tidak bulat, Bang Ben. Jadi mungkin dari 10 ada beberapa yang tidak sepakat dengan hasil rekomendasi itu tanpa ada perwakilan dari serikat pekerja. Jadi proses investigasi itu tetap harus berjalan sampai pada akhirnya membuat rekomendasi ke PYBM. PYBM apa tuh, Bang? Pejabat yang berwenang memutuskan. Pejabat Itu ya, yang berwenang menjatuhkan sanksi. Menjatuhkan sanksi. Berarti di sini kewenangannya itu ada di GM sama Ada di GM, bisa jadi ada di GM atau pimpinan tertinggi di atau unit. atau di SRM yang menangani bidang. Tergantung dia siapa pegawai yang disangkakan tersebut, di jabatannya di mana. Kalau udah setingkat di Kalau misal di unit unit pelaksana nih, misalnya Asmen itu ada klasifikasinya, itu harus ke PYBM-nya, harus ke GM misalnya. Itu kalau nggak salah sih. Memang ada klasifikasinya Ada dia, Bang Ben. klasifikasinya ya? Nggak semuanya GM, Nggak bisa jadi semua. sampai ke direksi. Oh, Ada klasifikasinya dia. oke. Gitu, Bang Ben. Nah, ingat durasi nih. Asik. Mungkin gini, Bang. Sebagai Sambil orang minum ya? hukum, iya Siap, sambil diminum siap. silakan. Sebagai orang hukum nih, terkait juga dengan penyusunan proses PKB kemarin saya bahas sama Bang Fadi nih. Untuk di PDB sendiri, mungkin Abang ada saran atau masukan? Jadi selama yang saya ketahui PDP kita ini ada beberapa ini ya yang belum diatur lah, bukan kekurangan, yang belum diatur. Selama dia masih pegawai melakukan kesalahan itu dapat diinvestigasi lah. Tapi apabila pegawai tersebut melakukan pelanggaran tapi sekarang dia sudah pensiun, nggak bisa lagi tuh, Bang Ben. Nggak bisa lagi. Karena kan hukumannya kan mengenai karir kan, PHK. Kalau dia udah pensiun kan nggak bisa lagi di PHK. Dan Atau lainnya. misalnya sedang, karena dia udah pensiun kan nggak ada lagi, berlaku selama 6 bulan. Nah itu kalau dia udah pensiun, walaupun baru sekarang kita ketahui dan melakukan pelanggaran, itu tidak dapat kita proses. Dan ada lagi yang menurut saya menjadi kekurangan dari PDP tersebut. Apabila suatu proses investigasi sudah dilakukan, sudah mengeluarkan rekomendasi dan PYBM sudah mengeluarkan keputusan, di lain hari
ditemukan bukti baru, kalau istilah hukum nih novum. Itu tidak dapat diajukan banding Bang Ben. Misalnya, ini kayaknya dulu salah orang nih menghukum si A ini tidak bersalah karena ini ada bukti baru nih. Itulah Istilahnya kekurangan. udah lewat Nggak ada banding, tidak ada banding kalau kayak proses peradilan di Indonesia ini. Jadi, kan ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi yang untuk banding tadi dia nggak bisa banding Bang Ben. Jadi kerugian yang dialami udah nggak udah nggak bisa. nggak bisa ditarik kembali. Itulah mungkin kedepannya itu untuk PDP ini diatur lebih baik. Apabila ditemukan bukti baru itu bisa diinvestigasi ulang. Kita tetap harus mengutamakan nama baik, kehormatan dari pegawai tersebut. Itu aja sih. Jadi selama tidak ada proses banding, kasihan pegawai yang sudah dihukum ini tidak bisa istilahnya itu dan prosedur pun tidak ada. Belum ada itu Bang Ben. Ya, sedih juga sih Bang Mas. Ternyata di kemudian hari dia dinyatakan tidak bersalah kan. Orang-orang udah taunya. Nah, orang-orang sepengetahuan orang dia, salah itu udah dihukum itu. Paling tidak kan Pak ada pembersihan nama baik bahwa yang bersangkutan ternyata tidak melakukan kesalahan tersebut dan seharusnya ada ganti rugi sih Bang. Karena kan kalau ada menjalani sanksi hukuman yang tadi Abang bilang tadi, masa hukuman tersebut kan ada beberapa hak-hak yang harusnya didapat betul. Ada kehilangan beberapa hak dia. Apalagi dia mungkin pada saat itu karirnya lagi bagus nih, sedikit lagi dia tuh akan dipromosikan. Tiba-tiba, tapi karena sanksi disiplin selama 1 tahun dia nunggu mungkin kan. Seharusnya sekarang kita ketahui, dia nggak salah nih, cuman prosedur tidak ada yang mengatur itu. Itu Bang Ben. Mungkin bisa itu. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru nih atau teman-teman yang di rumah nih Bang, ada saran juga nggak nih untuk kedepannya terkait PDP kita nih yang lagi kita bahas nih? Pokoknya buat kawan-kawan, apalagi insan PLN, pegawai PLN, jadi sering-sering juga lah baca PDP. Habis itu PDP ini jangan diketahui pada saat melakukan kesalahan saja. Sebelum kesalahan itu harus diketahui. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui bahwa itu melanggar suatu aturan. Apalagi memang kalau kita menyalahkan mungkin manajemen ini jarang, kenapa tidak sering sosialisasi, kenapa tidak tidak maksimal dalam sosialisasi itu kita sendiri. Jadi kalau nanti berhadapan dengan tim investigasi, alasan yang tadi tidak menjadi alasan pembenar. Pak, saya tidak tahu bahwa ini melanggar PDP. Jadi setiap pegawai PLN yang masuk PLN ini dianggap sudah mengetahui apa itu PDP. Itulah ada kewajiban yang harus dilakukannya, ada batasan dan ada konsekuensi apabila dia melanggarnya itu Bang Ben. Nah, jadi sobat SP PLN yang di rumah nih, kan kita udah tahu nih dari pembahasan kemarin udah ada PKB dan juga PDP nih. Nah, kalau bisa kita sebagai pegawai-pegawai yang istilahnya baru atau pegawai yang tetap masih berkarya di PLN, kita ulas lagi nih, kita baca-baca lagi apa yang menjadi hak dan kewajiban kita supaya kedepannya kita jadi istilahnya Bang, nggak rugi di belakang nih, misalnya di belakang jadinya karena kita istilahnya nggak tahu, kurang update, kurang mencari tahu, padahal itu sudah disediakan. Sama yang untuk atasan juga Bang Ben, jangan lupa. Atasan itu ada kewajiban yang melekat di situ dia. Jangan kira itu salah anak buahku kok katanya. Padahal atasan ada juga di situ, bisa diberikan hukuman juga ada. Sebagai atasan juga harus mengetahui apa aja sih kewajiban seorang atasan itu. Benar. Nah, untuk teman-teman nih, kalau misalnya nih dalam pembahasan ini tadi ada yang dirasa masih kurang paham. Nah, bisa tuh komen di bawah, nanti biar dibalas juga sama adminnya di komen tersebut. Dan juga saran-saran biasa kalau misalnya untuk konten episode-episode sebelumnya, komen juga di bawah. Nah, boleh nih Bang, satu kehormatan buat Abang nih. Siap. Untuk komen, like, subscribe Oke. bisa deh Bang. Nah, nih, Bang. Jadi buat kawan-kawan terutama pegawai PLN, anggota SP, pengurus SP, jadi kita ada channel yang namanya Ngopi Bareng Bang Ben yang di sini saya lihat sangat positif, udah berapa kali upload sangat positif dan alhamdulillah sekarang saya diundang di sini untuk sharing. Jadi apabila ini dirasa sangat bermanfaat bagi kawan-kawan semua, mohon di like, subscribe, komen, and ini di share. Lupa. Iya. Dan saya tadi sebagai bukan narasumber saya tadi Bang Ben, cuman sekedar sharing saja. Kita sharing. Mungkin di dalam penyampaian tadi ada yang salah. Ya jangan dimarahi lah. Saya kan udah hargai saya karena udah berani aja lah itu ya kan.
Mungkin saya tadi ada yang lupa, mohon dimaafkan kawan-kawan. Saya tidak ada maksud lain, maksud apapun. Seperti judul dari Bang Ben tadi, kembali ke basic. Saya hanya mencoba di sini sharing untuk membahas masalah PDP. Mohon maaf apabila tadi ada yang salah saya bicarakan. Oke, silakan Bang Ben. Nah juga nih guys, tadi untuk sobat SP yang mungkin nih lebih tahu atau Nggak. ternyata tadi ada yang keliru, Ada yang bisa keliru. juga diluruskan Iya, di komen nih biar betul. kita sama-sama belajar. Iya, betul. Oke, kalau gitu kita akhiri videonya sampai sini Bang. Siap. Thank you for watching. See you.